Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang 11 asas kepemimpinan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asas kepemimpinan? Asas kepemimpinan adalah satu sikap ya yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Nah, tentunya hal ini berguna bagi teman-teman yang mungkin kedepannya berencana untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, Yaudah kita mulai aja ya. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah takwa. Tentunya takwa itu artinya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan taat kepada perintah dan larangannya. Hal ini dirasa perlu untuk memberikan image positif bagi Anda yang mau jadi pemimpin gitu, sehingga anggota-anggota yang nantinya Anda pimpin itu akan melihat, nampaknya kalau saya jadi anggota Anda berada di jalan yang benar karena Anda sebagai pemimpin itu taat beribadah gitu. Nah, hal ini bisa dilihat contohnya tuh ya, bisa dilihat para pemimpin kita biasanya kalau misalkan dipoto pasti menggunakan kopiah sebagai tanda mereka adalah pemimpin yang memiliki takwa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ingarso sung tulodo. Nah, ini diambil dari bahasa Jawa mungkin ya, yang artinya pemimpin itu harus menjadi suri toladan bagi anggotanya. Jangan sampai pemimpin itu tidak bisa menjadi toladan yang baik. Kita ambil contoh, misalkan ada satu kegiatan, kita sebagai pemimpin meminta anggota kita untuk ayo kita bersih gitu ya lingkungan kita. Nah, kita selaku pemimpin nggak bisa cuma nyuruh doang, tapi juga harus bertindak. Nah, jadi ikut serta gitu, ikut serta sehingga anggota-anggota kita melihat, mencontoh tuh pemimpinnya aja turun ke lapangan gitu ya, tidak hanya nyuruh-nyuruh aja. Nah, kalau misalkan melihat pemimpin yang cuma nyuruh-nyuruh aja dan tidak bisa menjadi suri toladan, oh ya tentu saja nanti menjadi omongan bagi anggota-anggota yang ada di bawah kita gitu. Maka oleh karena itu pemimpin harus bisa menjadi suri toladan yang baik. Itu ing madya mangun karsa, masih pakai bahasa Jawa ya, yang artinya tuh ketika sang pemimpin berada di tengah-tengah masyarakat atau anggotanya, dia harus bisa merangkul atau menyatukan. Nah, dimana ini adalah sosok pemimpin yang baik gitu. Jadi dia tidak memecah belah anggotanya, tapi dia merangkul semuanya agar terjadi satu hati satu rasa gitu. Nah, itu adalah pemimpin yang baik. Kemudian tuturi handayani. Apa sih tuturi handayani? Tuturi handayani itu artinya ketika sang pemimpin berada di belakang, dia memberikan dorongan atau memberikan motivasi. Sebagai contoh, misalkan seorang pemimpin dia tidak ikut dalam suatu pertandingan, nah maka dia harus bisa memotivasi teman-temannya untuk bisa berjuang gitu. Bukan malah karena dia nggak ikut terus dia malah berkata-kata yang kurang baik sehingga semangat teman-temannya luntur. Nah, oleh karena itulah tuturi handayani itu perlu untuk seorang pemimpin yang bisa mengembangkan gitu ya, mengembangkan kepribadian teman-temannya biar lebih maju gitu. Nah, yang kelima adalah waspada purwawisesa. Nah, apa sih waspada purwawisesa ya? Depannya aja udah jelas. Kalimatnya adalah waspada. Maka seorang pemimpin harus punya kewaspadaan. Jangan jadi orang yang gimana nanti gitu. Nah, karena kenapa? Kita itu pemimpin. Untuk jadi pemimpin, kita harus berhati-hati membawa anggota kita. Nah, itu. Yang keenam, ambek parama arta. Aduh, apalagi itu ambek parama arta ya. Ambek parama arta adalah dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan. Jadi seorang pemimpin itu harus punya skala prioritas. Mana dulu nih yang harus didahulukan. Pasti ketika menjadi pemimpin banyak sekali masalah
yang harus kita tangani. Bukan hanya masalah diri kita, tapi mungkin juga ada masalah-masalah kelompok atau masalah dari anggota-anggota kita. Nah, oleh karena itu harus diselesaikan. Nah, sebagai pemimpin kita harus tahu dulu mana yang diselesaikan terlebih dahulu, agar kedepannya kegiatan organisasi atau yang kita pimpin berjalan menjadi sangat lancar, ya. Itu. Jadi harus punya skala prioritas. Yang ketujuh nih, prasaja. Artinya tingkah laku seorang pemimpin itu harus bersifat sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Nah, kenapa demikian? Agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara pemimpin dan yang dipimpin. Jadi kurang-kuranginlah kalau misalkan kalian saat ini suka show off atau pamer. Nah, karena sebagai pemimpin diharapkan punya sifat prasaja atau tidak berlebih-lebihan. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika nanti misalkan kalian menjadi pemimpin, kemudian kaliannya tidak sederhana, maka akan ada kecemburuan sosial dari anggota-anggota kita. Nah, mungkin ini juga tidak jarang kalau cerita-cerita zaman dulu adanya pemberontakan karena dirasa wah pemimpinnya hidup sejahtera tapi anggotanya susah. Nah, maka daripada itu seorang pemimpin harus bisa bersikap sederhana. Yang ke-8 adalah satya. Nah, satya atau setia, ya, itu adalah sikap loyal yang timbal balik antara atasan atau pemimpin dan yang dipimpin. Jadi jangan mentang-mentang saya merasa sebagai pemimpin jadi sewenang-wenang sama anggota kita. Kita sebagai pemimpin harus bisa mengayomi, harus ada kerjasama, timbal balik. Kalau anggota kita membantu kita, maka kita sebagai pemimpin juga harus mau membantu anggota kita. Nah, itu adalah artinya satya. Nah, sekarang yang ke-9, geminastiti. Nah, itu adalah kesadaran dan kemampuan untuk membatasi pengguna dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan. Atau pemimpin harus tahu nih, bahasa sederhananya, pemimpin harus tahu batasan-batasannya. Jangan terlalu berlebihan. Ketika misalkan ada rasa marah sama anggota gitu, atau sedang merasa hatinya senang, seorang pemimpin itu mempunyai kesadaran untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Saya batasannya hanya sampai segini, jadi marahin orang tuh gak usah terlalu berlebihan. Atau saya ketika senang, saya gak usah berlebihan. Ada batasan-batasan. Pemimpin harus mengetahui batasan-batasan tersebut. Nah, nomor 10, yaitu asas belaka. Nah, apakah asas belaka ini? Asas belaka adalah kerelaan atau keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kita. Nah, jadi kita sebagai pemimpin itu harus punya sikap berani tanggung jawab atas apa yang kita perintahkan. Misalkan kita minta nih ke anggota kita, tolong lakukan ini. Nah, bila mana perintah itu mengakibatkan suatu problem, kita sebagai pemimpin harus mau bertanggung jawab. Nah, oleh karena itulah tadi kita harus punya waspada purwawisesa. Jadi sebelum kita nyuruh orang, kita harus waspada dulu apa nih yang akan mungkin terjadi. Nah, jika kejadiannya menjadi hal yang kurang baik, maka sifat belaka kita harus muncul, di mana kita harus mau bertanggung jawab atas perintah yang telah kita berikan. Jangan jadi pemimpin yang lepas tanggung jawab. Ketika kita memerintahkan sesuatu kemudian gagal atau menjadi masalah, kitanya lepas tanggung jawab dan membiarkan anggota kita yang bertanggung jawab. Itu pemimpin yang kurang baik, ya. Nah, yang terakhir adalah legowo. Nah,
ke-11, pemimpin harus punya sikap legowo. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebagai pemimpin harus punya keikhlasan gitu ya, untuk menyerahkan kepemimpinannya untuk generasi selanjutnya. Jangan jadi pemimpin yang ingin menjadi pemimpin selamanya. Kenapa? Karena manusia ada batas waktunya. Sehingga ya, kalau kalian jadi pemimpin gitu, kalian juga harus legowo jika nanti suatu saat masa kalian sudah berakhir, kalian sudah harus ikhlas memberikan tanggung jawab kepemimpinan ke yang lebih muda. Oleh karena itu, selama kalian memimpin, kalian harus menyiapkan regenerasi atau generasi selanjutnya yang kiranya memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Nah, saya rasa itu adalah 11 asas kepemimpinan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin. Ya. Nah, itu dia. Insya Allah, kalau misalkan 11 asas kepemimpinan itu dimiliki oleh kalian, maka kalian akan menjadi pemimpin yang disegani, pemimpin yang ditaati oleh anggotanya. Nah, itu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau bermanfaat silahkan di like ya, kemudian di follow dan di subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.